saudara. Dia tidak mau saudara binasa. Kadang kalau saya bercakap-cakap dengan Tuhan ya, terserah saudara mau menganggap gila saya atau bagaimana, terserahlah. Ya, dan memang itulah adanya. Saya merasakan dukanya. Dia sering berkata, kenapa umatku tidak peduli akan hatiku? Dia sering berkata, kenapa umatku selalu melukai hatiku, kata Tuhan. Ya. Dia sering berkata, kenapa mereka tidak peduli akan aku? Tuhan peduli akan engkau. Tetapi apakah engkau peduli akan hati Tuhan? Tuhan peduli akan keselamatanmu. Tetapi apakah engkau peduli dengan keselamatanmu? Mana Sorgawi. Banyak orang menyatakan diri sudah bersekutu kepada Tuhan. Banyak orang menyatakan diri ya, mereka sudah beribadah kepada Tuhan, namun mereka tidak menjadi pelaku Tuhan. Bahkan banyak yang telah menjadi sombong rohani. Sangat banyak ini, ya. Merasa hebat dengan diri sendiri, ya. Jadi hati-hati ini, ya. Jangan menjadi sombong dengan apa yang telah engkau miliki. Apalagi Tuhan sudah memberikan karunia-karunia roh seperti itu ya. Ya, bahasa roh saja diberikan menjadi sombong. Sok hebat, ya. Sementara di dalam bahasa roh juga hati-hati. Ya. Ini barang yang kudus, sesuatu yang kudus yang Tuhan berikan. Perhatikan jikalau engkau telah dikaruniakan, ya. Kalau tidak ada perubahan, pembaharuan dalam hidup saudara, ya, saudara katakan, oh rela papa, sikarala masih seperti itu. Ini saya tidak mengejek, tapi saya bagus tegas kepada saudara. Saudara bisa berkata keluar dari mulut seperti itu. Perhatikan, apakah itu hanya sebatas fasih lidah, atau memang bahasa yang Tuhan taruhkan? Karena itu bahasa yang Tuhan taruhkan dalam hidup saudara, maka hidup saudara, perkataan saudara pun tidak akan mengeluarkan lagi kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau di mulutmu ditaruhkan sesuatu barang yang kudus, ya, tidak akan mungkin, ya, satu mata air mengeluarkan dua rasa yang berbeda. Tidak akan mungkin dia mengeluarkan air tawar dan air asin. Jadi kalau mulutmu atau lidahmu telah Tuhan pakai di dalam bahasa yang baru seperti itu, namun saudara masih bisa membenci, saudara masih bisa mencela, saudara masih bisa menghujat, bertobat, berhentikan itu dari sekarang, ya. Karena banyak orang-orang mengklaim dirinya telah mendapat karunia bahasa roh, tetapi tidak bisa mengekang lidah. Oke, awal pertama Tuhan menganugerahkan kepadamu supaya apa? Supaya engkau bertobat dari hidupmu masa lalu. Tetapi engkau tetap tidak bertobat, maka percaya di saat itu keluar telah banyak hanya sebatas fasih lidah. Hanya karena apa? Pendetamu dari depan, mari berbahasa roh. Ini yang Tuhan tidak suka, ya. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya seorang gembala tidak bisa menghimbau umatnya untuk berbahasa roh. Karena apa? Itu sesuatu yang hanya diperintahkan oleh Roh Kudus. Itu bukan perintah manusia. Ini yang Tuhan sampaikan kepada saya, ya. Sehingga jemaat-jemaat semua di dalam semua berisik jadinya. Sehingga orang dari luar tidak akan mendapat berkat. Karena apa? Bingung, ya. Makanya lebih bagus kita mengucapkan kata-kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Bagaimana dengan orang yang masuk, ya? Bahasa roh itu sesuatu yang kudus. Di saat engkau berdoa, saya makin lama diberikan pemahaman kedewasaan akan kerohanian, ya. Itu bisa bahkan apalagi kita tahu ada orang di samping kita, ya. Tetapi ada baiknya engkau meminta karunia untuk menafsirkannya. Dan jadi di saat engkau berkata-kata, ada penafsiran-penafsiran yang keluar dari mulutmu, sehingga orang yang di sampingmu dan sekitarmu pun mengerti. Jadi bahasa roh itu bukan perintah manusia. Jadi kalau ada gembala-gembala yang memerintahkan jemaatnya berbahasa roh, bertobat, ya. Tuhan bukakan beberapa orang hamba Tuhan, ya. Tuhan tunjukkan, bahkan saya lihat, oh Tuhan, ini baik sekali. Kenapa engkau katakan tidak berkenan? Karena saya melihat Bapak ini luar biasa, kelemah lembutan segala macam, ya.
Tetapi apa yang Tuhan bukakan ini, mereka mau menyamakan diri sebagai Tuhan tanpa mereka sadari ya. Menyamakan diri sebagai Tuhan karena apa? Mereka perintahkan manusia dalam bahasa roh itu. Sementara itu adalah perintah Roh Kudus yang tidak akan tertahankan keluar dari mulut kita. Jadi kalau itu perintah manusia, akhirnya ya jemaat-jemaat bersemangat, oh la katanya di semua ya, tanpa disadari bahasa itu pun sudah tidak memiliki arti lagi ya. Saya sampaikan ini, saya dapat karunia itu Tuhan berikan ya. Saya bukan mengejek semua bahasa-bahasa itu, tidak. Tetapi tanpa saudara sadari, banyak itu yang telah keluar dari mulut yang tidak memiliki arti, yang hanya fasih lidah ya. Jadi bagi gereja-gereja yang membuat kursus-kursus seperti ini, kursus rodeo atau apa ya, karena banyak juga ya gereja-gereja yang membuat kursus-kursus. Kursus apa? Kursus bahasa roh. Wah, bertobat saudara ya. Itu bukan sesuatu yang harus dikursuskan ya. Sampai ada yang cerita ya, dia keluar dari sekolah teologi, saya tidak usah kasih tahu di mana. Mereka diajarkan yang pertama tarik lidah ke atas, baru tarik ke dalam, bilang lalalala. Apa seperti itu? Tanpa disadari ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan si jahat ini ya. Seperti mengejek jadinya. Nah ada lagi, katakan terus haleluya 12 kali, haleluya 12 kali. Hei, kata haleluya itu kata dari sorga, itu sesuatu yang kudus ya. Jadi engkau juga jangan sembarangan jatuh sedikit saja atau apa. Ada orang yang berbuat jahat, haleluya katanya, terlalu gampang mengucapkan haleluya. Tahu tidak, di dalam kata haleluya terpujilah Yahweh. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi jangan sembarangan, orang berantem saja ya, orang bajunya tidak beres, haleluya katanya. Wah, sebenarnya hati ini sudah geram sekali melihat dunia ini dengan segala kejahatan, dengan segala dosa, dengan segala pelanggaran ya. Kadang satu sisi saya bilang, sudahlah Tuhan, selesaikan saja dunia ini ya. Tapi satu sisi, kasihani mereka Tuhan, berikan waktu ya. Jadi bagi yang telah mendapat karunia bahasa roh, saya sampaikan di sini kepada saudara ya. Kalau masih ada keluar kata-kata kotor dari mulutmu ya, perhatikan bahasa roh yang keluar dari mulutmu di saat engkau masuk dalam persekutuan. Perhatikan itu ya. Kenapa? Tuhan tidak akan berkenan ya. Makanya kalau ada orang dengar-dengaran dengan suara Tuhan, saya selalu katakan, Bu, bagaimana dengan ini, dengan itu? Perhatikan buahnya. Kalau hanya pintar berkhotbah, oh banyak sekali yang pintar berkhotbah ya, luar biasa ya, bahkan seolah-olah dia rohani, banyak ya. Seolah-olah mereka itu benar-benar hidup mereka dalam Tuhan sepenuhnya ya, menangis di hadapan Tuhan ya. Banyak ya. Saya pernah melihat seorang gembala, dan ini lagi viral di TikTok, orang Batak ini ya. Saat itu saya pergi ke tempatnya, diajak sama anak gembala, mau minta kunci. Jadi saya melihat beliau di ujung, saya di luar. Dia, oh Tuhan katanya, berurai mata. Tapi saat itu ada keluar suara. Engkau lihat, dia melakukan itu untuk dirinya sendiri, supaya manusia melihat seolah-olah dia kudus di hadapanku. Ngeri ya? Ngeri ya, di saat sudah seperti itu. Saat itu saya katakan, Tuhan, ada apa dengan orang ini? Tuhan bukakan semuanya. Dia telah mencuri kemuliaanku. Ya. Hebat. Ya. Ini ministry yang besar. Ya. Dan Tuhan bongkar semuanya tentang dia. Makanya kemarin ada seorang ibu tanya saya, Bu, ada loh di TikTok
Orang Batak juga seperti ini. Saya katakan, kalau melihat hamba Tuhan, jangan lihat secara fisik. Jangan lihat bagaimana pintarnya dia berkhotbah. Jangan lihat bagaimana hebatnya kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tetapi lihat seseorang secara roh, maka kita akan menemukan. Ya. Karena seorang penyampai firman Tuhan, ya, namun bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang seperti inilah yang membuat kegeraman Tuhan. Seperti inilah, ya, yang sangat menyakiti hati Tuhan. Banyak pendusta-pendusta sekarang. Banyak penipu-penipu di hadapan Tuhan, ya. Saya di sini, Tuhan bukakan banyak hal. Sampai saya bilang sama Tuhan, sudahlah Tuhan, sudah selesaikanlah semua dunia ini. Karena Tuhan tunjukkan si A, si B, si C hebat semua, ya. Tapi di mana kasih mereka? Ya. Jadi saudara jangan pernah tertipu, ya. Sudah banyak orang-orang di dunia ini seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Aku tidak mengenalmu. Enyahlah daripada aku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Makanya saudara harus memahami, hidup di dalam Tuhan itu tidak asal-asalan. Jangan menyepelekan Tuhan dengan segala perbuatanmu. Sekarang kamu berdoa, pergi ke gereja, ya, besok sudah lupa akan Tuhan, lupa akan penciptamu, lupa akan pemberi nafasmu. Ya, apalagi di sini, ya. Baru saja dari gereja naik sini, sebentar lagi pasang speaker besar-besar, sudah joget-joget. Apa tidak menghina Tuhan seperti ini? Saya sedih loh melihat seperti ini, ya. Banyak pemberita-pemberita, ya, hebat di sosial media, hebat dalam berkata-kata, ya. Termasuk yang diceritakan ibu kemarin itu. Bahkan Tuhan melarang saya menyebutkan namanya untuk saya doakan. Hanya karena apa? Ya. Besar kesalahannya di hadapan Tuhan. Jadi mari jangan lihat dengan hebatnya. Sekarang banyak hamba-hamba yang harus didoakan. Selagi masih bisa didoakan, ya. Karena sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa lagi didoakan. Tuhan tidak berkenan dengan nama mereka disebutkan. Jadi saudara, jangan sampai nama saudara tidak bisa didoakan kembali. Rasul Paulus juga pernah katakan, ya, ada orang yang masih bisa didoakan, tetapi ada orang yang sudah tidak bisa didoakan. Ya. Saya melihat semuanya. Perintah dari mulut. Lakukan firman Tuhan. Ya. Kau harus mengasihi sesamamu. Tapi mereka pun menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Banyak yang telah menjadi penipu di hadapan Tuhan. Banyak yang telah menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Saya merasakan dunia ini gerah. Gerah dengan semua ini. Sudah banyak bahkan memakai pelayanan hanya untuk meraup rupiah. Wah, pelayanan dijadikan menjadi sarang penyamun hanya untuk meraup rupiah, meraup keuntungan.
sekiranya mungkin. Mereka pun akan kaya raya dengan apa? Dalih firman Tuhan. Parah ya. Sudah parah dunia ini. Untuk inilah ternyata saya harus Tuhan katakan, kamu live. Hanya untuk curhatan Tuhan kepada kita semua. Sudah kacau, gereja-gereja kacau. Gereja-gereja berdiri atas filsafat sendiri, doktrin sendiri. Kacau umat Tuhan jadinya. Jadi mari bertobat. Jikalau engkau anak Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jikalau engkau hamba Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan. Jangan ada motivasi lain. Jangan ada motivasi yang bergeser daripada kasih dan kekudusan. Jangan ada motivasimu lain daripada membawa jiwa-jiwa ke dalam pertobatan. Hanya ini motivasi kita di dalam Tuhan, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Sekarang banyak mencari nama supaya hebat dilihat dunia. Inilah pencuri kemuliaan Tuhan yang membangun kerajaan sendiri. Tuhan berduka. Tuhan berduka dengan semuanya. Dia melihat bagaimana penipu-penipu yang telah berdiri di bait suci. Dia melihat bagaimana pendusta-pendusta. Dia melihat bagaimana hakim-hakim berdiri di bait suci, yang suka menghakimi. Banyak juga hamba Tuhan yang bahkan menjatuhkan sesama dia pendeta, ya, dia gembala, bahkan di sosial media berjalan, ya, namun memunculkan wajah orang, ya, ini begini, itu bukan bagian saudara. Bagianmu sebagai gembala, bawa jiwa-jiwa ke dalam pertobatan, bukan urusanmu membongkar-bongkar karakter seseorang, ya. Kalau bertentangan denganmu, doakan. Tuhan tidak suka dengan perdebatan. Makanya saya tidak pernah mau muncul yang namanya, kalau saya diundang pun, ya, kalau sudah ada di sana kumpul-kumpul atau perdebatan-perdebatan, Tuhan tidak izinkan saya. Tuhan tidak izinkan. Cukup saya hanya menyampaikan apa suara hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan perdebatan-perdebatan. Ya. Bahkan sekalipun saya diperdebatkan, saya diam saja. Biarkan saja orang mau perdebatkan bagaimana. Jadi kita sebagai umat Tuhan lihat, kacau sudah dunia ini, kacau. Kacau. Sebelum akan berangkat dari NTT ini, Tuhan katakan, sudahlah anakku, kau kembali. Saya sepertinya 2024 akan apa? Hanya diam di sana. Saya harus melayani saudara melalui sosial media ini. Ya. Karena masa kesukaran, orang pun sudah sulit. Dikasih firman, sudah sulit menerima, ya. Sulit melepas karakter, sulit berjuang. Padahal Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak mau saudara binasa. Kadang kalau saya bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, terserah saudara mau menganggap gila saya atau bagaimana, terserahlah. Ya, dan memang itulah adanya. Saya merasakan dukanya. Dia sering berkata, kenapa umatku tidak peduli akan hatiku? Dia sering berkata, kenapa umatku selalu melukai hatiku, kata Tuhan. Ya. Dia sering berkata, kenapa mereka tidak peduli akan aku?
engkau. Tetapi apakah engkau peduli akan hati Tuhan? Tuhan peduli akan keselamatanmu. Tetapi apakah engkau peduli dengan keselamatanmu? Jadi sudah cukup dunia ini ya. Sudah cukup. Cukupkan hidupmu dengan dunia ini. Selesaikan hidupmu dengan dunia ini. Ya. Di dalam Tuhan kita harus selesai dengan dunia. Tidak ada keinginan-keinginan lagi akan dunia ini. Ya. Jangan sulit melakukan apa kata Tuhan. Jangan. Berjuang. Ya. Pakai hatimu. Hati nurani yang paling dalam. Pakai. Baca firman Tuhan. Jangan beratkan hidupmu untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Sekalipun engkau teraniaya di dalam bumi. Bukankah Tuhan sudah katakan bersukacitalah? Engkau yang dicela dan dianiaya karena kebenaran ya. Perkara kecil saja sulit kita lakukan ya. Perkara baptisan saja sulit kita lakukan ya. Perkara sahabat sulit kita lakukan, semua sulit. Jadilah sahabat Tuhan, supaya engkau mendengarkan bagaimana pilu hati Tuhan saat ini. Supaya engkau mengerti bagaimana duka hatinya. Supaya engkau mengerti betapa rindunya Tuhan kepada saudara dan saya saat ini. Supaya engkau mengerti hari-hari ini sudah semakin singkat. Bagaimana Tuhan tidak bersedih, bagaimana Tuhan tidak berduka. Ini waktu sudah di depan mata, sudah di masa penghujung. Namun manusia semakin syarat dengan dosa, semakin merajalela dengan segala kesalahan dan pelanggaran. Luka yang kita torehkan, ya. Kita menoreh kembali luka-luka yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus di saat kita melakukan kesalahan. Ya. Sakit. Sakit yang kita taruhkan saat kita kembali melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Kadang saya memilih, Tuhan udahlah. Saya mau berdiam diri, saya mau berdoa. Apalagi saat saya di NTT ini ya. NTT bertobat. Tuhan berduka denganmu. Pesta pora, kemabukan, semuanya. Percabulan, kenajisan. Engkau katakan beribadah kepada Tuhan, namun hatimu jauh daripada Tuhan. Bertobat. Gerah saya di sini. Spiritnya sangat tidak enak. Karena apa? Spirit ini diundang oleh jiwa-jiwa yang ada di sini. Ya. Mereka tertawa-tertawa. Mereka mengejek. Bagaimana mereka tidak mengejek? Ya. Seandainya saudara bisa mendengar, dia tertawa melihat ada yang naik sini. Ya. Ada yang penyerahan anak. Dia tertawa melihat karena dia tahu sebentar saya engkau sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, katanya ya. Speaker besar-besar, minuman keras ya, dansa-dansa, joget-joget ya. Apa itu? Penghinaan di hadapan Tuhan. Jadi ngapain datang ke gereja itu tadi? Ngapain?
arti sini bagimu dan anak-anakmu. Apa itu? Arti daripada naik siri itu, penyerahan anak itu. Kita menyerahkan anak ini sepenuhnya kepada Tuhan. Arti daripada siri ini benar-benar anak kita memberikan pengajaran pengertian akan firman Tuhan. Supaya mereka memberi diri kepada Tuhan. Setelah engkau serahkan anakmu demikian, yang ada apa yang kau ajarkan? Kau ajak pemabuk-pemabuk ya. Kau ajak anakmu untuk menikmati pesta pora. Ya sudahlah. Betapa besar pelanggaran manusia saat ini. Betapa merajalelanya manusia dengan segala dosa-dosa. Ya. Sakit hati Tuhan. Saudara mau menilai mata saya ini apa? Yang jelas memang kesedihan yang Tuhan taruhkan. Saya tidak peduli dengan pengejek-pengejek. Yang saya pedulikan saat ini hanya hati Tuhan. Saya rindu untuk pulang. Saya rindu di sana berdoa. Hening. Ya. Berdua-dua dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena itu yang Dia sukai ya. Penyembahan saudara dan saya. Itu yang Tuhan sukai. Sesak melihat keadaan dunia ini. Haleluya. Bisa berjam-jam kita nanti di sini. Harus disuruh ini. Haleluya. Kita kembali ke renungan Yakobus pasal yang pertama 99. 99 sudah tidak fokus. Yakobus pasal pertama ayat 19. Ini perikopnya pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Elohim. Banyak orang yang tidak menguasai kemarahan. Banyak orang ya, yang mendengar sesuatu hal tetapi cepat kali untuk kasih respon. Ya, belum selesai sudah bicara, sudah langsung berbicara, ya, menanggapi. Akhirnya apa? Kemarahan. Kuasai hati. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Elohim. Makanya dikatakan, ya, dengan marah saja kita sudah membatalkan seluruh hukum Taurat yang sudah kita kerjakan. Dengan marah saja. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi terima firman itu dengan lemah lembut. Karena firman itu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kalau saudara mendengarkan ada pengajaran-pengajaran yang baru, yang dimana penyingkapannya tidak ada di gereja yang kau jalani saat ini, ya, selidiki, hubungkan dia dengan firman Tuhan. Kalau memang itu ada tertulis, maka apa salahnya bagimu untuk menerima firman itu, ya, sekalipun itu tidak diajarkan di dalam gerejamu. Karena apa?
Firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwanya. Haleluya. Manusia tahu firman Tuhan yang menyelamatkan jiwanya, tapi manusia sulit untuk melakukannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya paling takut menjadi seorang pendusta di hadapan Tuhan. Saya paling takut menjadi seorang penipu di hadapan Tuhan. Makanya apapun yang Tuhan perintahkan, saya berjuang. Sekalipun terkadang saya terbentur, ya, tapi saya tetap bangkit, berdiri. Saya tetap berjuang untuk tidak sengaja melakukan kesalahan di hadapan Tuhan setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Tuhan tidak akan datang lagi disalibkan untuk dosa saya. Begitu juga dengan dosa saudara. Dia tidak akan datang lagi disalibkan. Ya. Aku mengasihi. Aku mengasihi engkau saudara-saudaraku. Apa yang kusampaikan kepada engkau, semuanya itu apa yang saya dengar daripada Tuhan. Maka dengarkan dan lakukanlah itu. Karena sungguh aku menyampaikan ini bukan keuntungan yang aku ambil darimu, tidak. Namun bagaimana supaya saudara selamat? Bagaimana supaya hidup saudara berkenan? Itulah yang menjadi tujuan hidupku, menyampaikan kebenaran kepada saudara. Karena Tuhan mengajarkanku kasih. Karena Tuhan berfirman, engkau adalah saudaraku di dalam Tuhan. Jadi saya rindu saya dan saudara bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kerinduanku. Tidak ada lebih daripada itu. Tidak ada yang kutuntut lebih daripadanya. Selain daripada lakukanlah firman Tuhan. Tidak ada yang kutuntut lebih daripadanya. Selain daripada senangkanlah hati Tuhan. Karena hari-hari ini jahat. Banyak orang yang telah melukai hati Tuhan. Jadi siapa lagi yang akan menyenangkan hatinya? Kita. Jadilah anaknya yang menyenangkan hatinya. Jadilah menjadi saudaranya, sahabatnya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara pernah bercermin? Coba saudara ini. Di saat saudara bercermin, saudara amati muka saudara. Nanti di saat saudara berlalu, ingat kembali, sudah sulit itu melakukan. Jadi seperti lewat begitu saja. Janganlah firman itu lewat begitu saja dalam hidup saudara. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Demikianlah orang yang bercermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi segala hukum Tuhan, kita lakukan itu dengan sukacita. Maka kita pun akan berbahagia dengan segala perbuatan kita. Dengan kita melakukan hukum-hukum yang memerdekakan. Dengan kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Ya.
Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau engkau katakan engkau adalah anggota persekutuan atau pimpinan persekutuan atau pimpinan penjemaatan, atau engkau katakan engkau beribadah namun engkau tidak bisa mengekang lidah saudara, ya, penghakiman, hujat, celah, fitnah, ya, bahkan kata-kata kotor masih keluar dari mulut saudara, sungguh seorang seperti ini adalah seorang yang menipu dirinya sendiri. Apalagi jika saudara sudah merasa tingkat kerohanian tinggi, sehingga saudara pun menyepelekan orang lain yang masih baru. Atau saudara baru saja dapat karunia atau sudah dapat karunia, sehingga menganggap sepele orang yang tidak dapat karunia. Jangan. Bahkan berlombalah supaya orang-orang di sekelilingmu, mereka pun menerima hal yang sama seperti apa yang kau terima. Kemarin sahabat lalu saya bilang sama orang-orang yang bersekutu, saya senang jikalau karunia yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan kepada saudara bahkan lebih. Saya tidak akan iri dengan semuanya itu. Bahkan saya akan bersuka cita. Karena satu hal yang paling membuat saya senang itu apa? Di saat aku merasakan senyum Tuhan. Karena itu saya mau saudara-saudara ikut mengukir senyum di bibirnya, ikut mengukir senyum di wajahnya. Dengan apa? Dengan hati yang tulus, dengan rendah hati, dengan kelemah lembutan mengikut Tuhan, dan bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah kesukaannya. Dengan juga kita mempraktikkan kasih kepada sesama, itulah yang menyenangkan hatinya. Jadi saya mau kita semua mari ikut menyenangkan hati Tuhan, bahagiakan Tuhan, senangkan hati Tuhan. Kan sering kita bilang, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lakukanlah itu. Biarlah itu menjadi kerinduan dari saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan itu juga kerinduan saya, supaya saudara ikut menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk semua yang saudara telah berikan kepada Tuhan. Ya, saya akan tetap berdoa agar hati yang Tuhan taruhkan di hati ini, Tuhan juga berikan kepada saudara, bahkan sekiranya mungkin lebih. Ya, lebih. Supaya saudara pun mengerti hatinya. Jadi kalau kita seorang yang beribadah, kita tidak bisa mengekang lidah, maka kita telah menipu diri kita sendiri. Ibadah yang murni dan ibadah yang tak bercacat di hadapan Elohim Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Jadi ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan itu, bahkan di saat kita memberkati fakir miskin, janda-janda, dan juga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, karena itu bagi saudara, ya, kalau ada berkat-berkatmu, berikan kepada fakir miskin. Ya, saya juga berkomitmen setiap tahun untuk memberkati janda-janda seberapa yang saya mampu, seberapa yang Tuhan sediakan. Ya, saya akan berikan kepada mereka. Ya.
Dan itu ibadah dari tim pelayanan kasih ini ya. Jadi nanti akan kita adakan mungkin awal tahun atau akhir tahun ini, awal tahun tahun 2024 atau akhir tahun 2023. Tapi ini jalan katanya lagi terputus ke sana, ada tanah longsor ya. Jadi saya tidak tahu. Kalau pulang dari sini hari Selasa pagi ke Jakarta, nanti di Jakarta ada acara baptisan. Siapa yang mau dibaptis silahkan ya. Nah, jadi di Jakarta nanti kita tidak tahu, ada beberapa hari, karena untuk sementara waktu kita belum bisa pulang karena jalan lagi putus. Tapi mungkin sudah dibenerin sama pemerintah. Dan ini kita akan pembagian berkat-berkat nantinya kepada janda-janda ya. Siapa yang mau berpartisipasi untuk hal itu silahkan ya. Kita akan donasikan kepada mereka yang membutuhkan ya. Puji nama Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sudah jam 8 ya, kurang seperempat. Terima kasih buat kebersamaan saudara. Kami tetap meminta topangan doa untuk mendukung kami dalam pelayanan ini. Karena dengan doa-doa saudara, ya perlindungan Tuhan pun kan semakin besar. Jadi saya akan selalu minta tolong sebutkan nama saya dan juga saudara kita Immanuel dalam doa saudara. Ya, supaya dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini kami pun diberikan kekuatan, kemampuan, dicukupkan segala sesuatunya ya. Karena sungguh walaupun dilihat dunia kecil apa yang kami kerjakan, namun sesungguhnya itu besar di hadapan Tuhan ya. Karena apa yang besar di pandang dunia belum tentu itu besar di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang kecil di dalam dunia ini ya, di dalam Tuhan itu sangat besar. Sebab satu jiwa berharga di mata Tuhan. Di saat apa? Di saat kita benar-benar melakukan firman Tuhan. Ingat, jemaat Philadelphia adalah jemaat kecil yang kekuatannya tidak seberapa. Namun mereka melakukan firman Tuhan dan Tuhan pun mengasihi mereka. Haleluya. Wahyu pasal 21. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, Yerusalem yang baru." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya,
marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisoperas, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu pasal 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian,
Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mana Sorgawi.